Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Setelah kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Syarah Al-Jurumiyah karya Al-Imam Al-Makurdi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada halaman 75 bab yang baru, yaitu babul awamili adakhilati alal mubtada'i wal khabari. Ya, bab membahas tentang amil-amil faktor-faktor yang masuk ke dalam susunan jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khabar. Subbabnya nawasikhul mubtada'i wal khabari, nawasikh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi mubtada dan khabar. Hiya salah satu asya, ada tiga faktor, kana akhwatuha wa inna akhwatuha wa zonantu akhwatuha. Ya, kana dan saudara-saudarinya, inna saudara-saudarinya, dan zonantu dan saudara-saudarinya. Famma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana dan saudara-saudarinya, fungsinya merafakkan isim yang merupakan awalnya itu mubtada, mungkin lebih tepat merafakkan mubtada sehingga menjadi isim kana gitu, dan menasabkan khabar mubtada sehingga menjadi khabar kana. Nah, kemudian babul awamil dakhilati al-mubtada wal khabar, itu tadi matannya, sekarang kita bahas syarahnya. Kita bahas dulu syarahnya ya. Bab awamil, faktor-faktor yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Lamma faragha minal mubtada'i wal khabari syara'a fi al-awamili ad-dakhilati 'ala mubtada'i wal khabari. Ketika penulis telah menyelesaikan pembahasan mubtada dan khabar, beliau lanjut memulai ya dengan pembahasan amil-amil yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi i'rab ya dari mubtada dan khabar. Faqala wa hiya salah satu asya, disebutkan ada tiga faktor utama, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonantu wa akhwatuha. Wa qassamaha ila salasati aqsamin, dan beliau membagi menjadi tiga kategori ini, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonantu wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama ya. Kana wa akhwatuha faqala fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Fungsi kana yaitu dan saudara-saudarinya serta turunan-turunannya ya, tasrif-tasrifannya, fa innaha tarfa'ul mubtada'a, ana lebih setuju definisinya itu fungsinya merafakkan mubtada sehingga menjadi isim kana dan menasabkan khabar mubtada sehingga menjadi khabar kana. Baik, yakni maksudnya adalah annaha tarfa'u makana mubtada'un ala annahu ismuha, yaitu merafakkan ya merafakkan mubtada ya, sehingga berarti dibaca mubtadaan di sini. Tarfa'u makana mubtada'an ala annahu ismuha, yang menjadi isim kana, kemudian wa tansibu khabaraha ala annahu khabaruha ya, dan menasabkan khabar mubtada sehingga menjadi khabar kana dan turunannya, kana dan akhwatnya ya, saudara-saudarinya. Wa misalu dzalika nahu qaulika, contohnya pada kalimat kana Zaidun qa'iman, aslinya Zaidun qa'imun. Zaid berdiri ya. Maka artinya sebenarnya sama aja. Zaid berdiri, Zaidnya marfu, Zaidun mubtada ya, qa'imunnya khabarnya, khabar mubtada. Falamma dakhalat alaihi kana, ketika masukkan kana, rafa'at makana mubtadaan wa nasabat makana khabaran, sehingga merafa'kan mubtadanya sehingga menjadi isim kana dan menasabkan khabar mubtada sehingga menjadi khabar kana, yaitu Zaidun sebagai isim kana, qa'iman sebagai khabar kana. Berikutnya halaman berikutnya. Ya, kita masuk matan lagi. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa mafatiha wa mabariha wa madama. Ada banyak sekali akhwatu, saudara-saudari dari kana. Yaitu kana itu sendiri, ini amsa, asbaha ini adha, ini zola, dan bata ini golongan waktu. Ya, amsa waktu sore, asbaha waktu pagi, adha waktu duha, zola waktu siang ya, bata waktu malam. Walaupun dalam prakteknya tidak selalu makna waktu itu muncul ya.
Karena boleh jadi sekedar fungsi saja, yaitu fungsinya seperti kana, yaitu merafa'kan mubtada sehingga menjadi isim kana atau akhwatnya atau turunannya, dan menasabkan khobarnya menjadi khobar kana. Berikutnya ada soro laisa mazala manfakka mafatiha mabariha madama. Soro ini berkaitan dengan proses perubahan ya. Diterjemahkan dengan berubah menjadi gitu ya. Ada proses lisairurah, ada proses perubahan, proses ya, ada prosedur. Laisa ini negasi, negatif kalimatnya, udah itu saja. Dan ada mazal man fakka ma fatiha ma bariha, ini berkaitan dengan makna apa? Istimror, terus menerus ya. Kemudian harus ditempeli makna fiyah di situ. Kemudian yang terakhir ada madama, ini dipisah ya, yaitu istimror tapi dia maknanya terus menerus tapi ada periodenya. Ada periode kadaluarsanya, perbuatan yang dilakukan. Nanti kita berikan contoh. Wa mata sarafa minha, dan termasuk turunannya yang bisa ditasrif ke bentuk mudhari ataupun amr ya. Yaitu misalnya kana punya tasrifan yaitu yakunu fil mudhari'nya dan kun fil amrnya. Begitu pula asbaha yusbihu fil mudhari'nya, asbih fil amrnya. Kita lihat sarahnya. Wa qawluhu wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa man fakka wa mafatiha wa bariha wa madama. Fa hadhihi salasata asyara fi'lan kulluha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ada 13 macam akhwatu kana, semuanya merafa'kan mubtada sehingga menjadi isim kana wa akhwatuha, dan menasabkan khabar mubtada sehingga menjadi khabar kana wa akhwatuha. Wa hiya ala salah satu aqsamin, dan dibagi menjadi 3 macam. Tiga apa? Golongan ya. Dari 13 ini akhwatu kana dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama kismun ya'malul amalal mazkura bila syurutin. Jadi macam yang pertama itu beramalan amal suatu isi apa, amalan yang sudah disebutkan tadi, merafa'kan mubtada menasabkan khobar bila syurut, tidak ada syarat ya. Ya, pokoknya enggak pakai syarat. Yaitu apa? Ada 8, yaitu kana, laisa, dan di antara keduanya. Berarti ada apa aja? Kana, amsa, asbaha, adha, zolla, bata, soro, dan laisada 8. Ini enggak pakai syarat. Langsung bisa berperan, berfungsi. Ya. Yang kedua, golongan kismun ya'malu bi syartin, ya, bi syartin, apa syaratnya? Bi syarti ya, diidofakan bi syarti taqaddumin nafyi awin nahyi. Yaitu syaratnya apalah? Supaya beramalan merafa'kan mubtada menasabkan khobar harus didahului nafi atau nahi, yaitu makna tidak atau makna jangan. Wahia zala bariha ma bainahuma. Antara jumlahnya ada berapa tadi? Ada zala, ada bariha, dan di antara keduanya berarti ada apa aja? Ada mazala, manfaka, mafati, amabariha, ada sekitar 4 ya. Ada 4. Nah, ini yang diberi syarat harus ada ma negasi, yaitu ma nafi atau ma yang larangan, atau maknanya jangan, nahi ya. Dan nanti kalau yang larangan menggunakan redaksi yang lain, menggunakan la biasanya ya. Bukan ma. Kalau ma ini maknanya nafi, nanti yang larangan biasanya pakai la. Baik. Walizalika ata biha makrunatan bima an-nafiyati, dan ditempelkan ya ma nafiyahnya itu nempel ke lafadz fiilnya. Ya, ma bariha, ma zala gitu ya. Bersebelahan, enggak nempel persis tapi berdekatan. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga, golongan terakhir, wa qismun ya'malu bisyarti taqaddumi ma al-masdariyati az-zarfiyati. Yaitu cuma satu, yaitu madama, yang itu fiil yang disyaratkan kalau mau beramalan seperti kana, merafa'kan mubtada menasabkan khabar, dia punya syarat yaitu harus didahului dengan ma masdariyah zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Ya, menunjukkan kata keterangan.
Nah, menunjukkan kata keterangan waktu ya. Makanya ada madama ya. Walizalika masala biha makrunatan bima misalu zalika kana Zaidun qa'iman wa amsa Amrun muntaliqan wa asbaha Abdullahi dhahikan dan seterusnya kita terjemahkan dulu. Ada dama dan sering dipakaikan ma di awalnya madama. Lidzalika masala biha makrunatan bima dan penyebutannya harus digandengkan dengan ma ya, madama. Misal zalika contohnya kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Ini contoh yang kana, yang amsa contohnya amsa Amrun muntaliqan, Amr pergi gitu. Asbaha Abdullahi dhahikan ya, Abdullah tertawa ya, dan boleh saja pakai makna waktunya misalnya amsa Amrun muntaliqan, pada waktu sore itu Amr pergi. Asbaha Abdullahi dhahikan, pada waktu pagi atau subuh itu Abdullah tertawa dan seterusnya. Namun tidak harus ya, tidak harus. Wa mazala Zaidun qa'iman, mazala Zaidun qa'iman ya. Zaid berdiri. Udah gitu aja. Wa mabariha Amrun muntaliqan, Amr pergi. Jadi tidak, makna negasinya tidak dimunculkan ya. Walan yanfakka, nah ini pakai lan juga bisa ya. Jadi infakka tadi, manfakka bisa pakai lan juga. Lan yanfakka Zaidun muntaliqan, Zaid ya, Zaid tidak akan berdiri kalau mau masuk makna negasinya ya. Kalau tidak masuk, setahu ana tidak masuk makna negasinya. Tidak masuk makna negasinya. Jadi makna negasinya itu ditahan karena ini fiilnya kan fiil nakis ya, bukan fiil yang sempurna. Taib ya, jadi artikan saja Z pergi gitu aja. Wala aklamuka, aklamu ya, bukan akmalu ini. Madama Zaidun qa'iman. Dan uh, wala ukallimuka mungkin ya. Nah, dan tidaklah aku berbicara kepadamu sampai Z berdiri di dalamnya. Nah, ini madama ini menunjukkan periode ya. Jadi ada batas waktunya sampai gitu ya, sampai Z berdiri. Baik. Kemudian wa qauluhu, berikutnya ada istilah mata sorofa tadi ya, di matan kita jelaskan di sini wa qauluhu wa mata sorofa minha nahu kana wa yakunu kun asbaha yusbihu wa asbih. Jadi tasarruf artinya bisa ditasrif ke bentuk mudhari dan bentuk amarnya. Karena yang disebutkan di matan tadi semuanya akhwatu kana yang bentuknya fi'il madi kan. Sehingga disebut dengan mata sorofa minha, yaitu termasuk juga turunannya, yaitu yang bisa punya fi'il mudhari, yang punya fi'il amr. Apa aja? Ada kana dan asbaha. Penjelasannya, sarahnya, lamma dzakara hadhil af'ala bilafzil madi faqala kana wa amsa wa asbaha ila akhirih, nabbahaha gitu ya, huna ala anna ma tasarrafa minha kal mudhari wal amri. Ketika penulis menyebutkan fiil-fiil dengan lafadz yang madi pada matan tadi ya, kana, asbaha dan seterusnya sampai selesai ada 13 tadi, akhwatu kana. Faqala kana wa amsa tadi sudah sampai yang terakhir, nabbaha huna ala anna ma tasarrafa minha kal mudhari wal amri. Bahwasanya nabbaha ya, nabbaha bermakna tanbih ya. Nabbaha bermakna apa? Tanbih, memberitahukan. Maka penulis memberitahukan bahwasanya di sana ada di antara 13 tadi ada akhwatu kana yang punya bentuk mudhari dan amr. Ada yang bisa ditasrif ke bentuk mudhari dan amrnya. Ya'malu amalal madi, dan tetap beramalan seperti fi'il madinya. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar, yaitu merafa'kan mubtada menjadi isim kana wa akhwatuha, dan menasabkan khabar mubtada menjadi khabar kana wa akhwatuha. Nahu contohnya yakunu Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Maknanya sama. Ya, yakunu Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Kun muntalikon ya. Nah, tadi yakunu fil mudhari atau turunan dari kana, bentuknya fil mudhari. Ada kun bentuknya fil amr, kun muntalikon ya. Jadilah kamu orang yang muntalik pergi. Baik, maka yakunu Zaidun qa'iman, Zaidnya isim yakunu, qa'imannya
khabar yakunu. Kun muntalikon, ya muntalikon sebagai sini apa? Maf'ul bih ya. Kalau kalau kunnya dimaknai eh, makna yang hakiki. Namun kalau ini fi'il nakis maka kunnya itu tidak ada maknanya. Sehingga nanti muntalikan ini sebagai khobarnya kun gitu aja. Kemudian isim kunnya mustatir ya, tersembunyi, domir anta kan. Baik. Kemudian fafi kun itu domir mustatir huwal ismu. Nah, di situ ada mengandung domir mustatir sebagai isim dari kun. Ingat kalau kana wa akhwatuha di sini semuanya adalah fiil-fiil yang nakis ya. Fiil nakis itu nggak butuh fa'il, nggak butuh maf'ul bih, tapi yang dibutuhkan adalah mubtada dan khobar dan tidak ada arti, tidak menyumbang arti. Walaupun itu kun ya yang biasa diterjemahkan jadilah, maka ini tidak ada arti. Sedangkan muntolikonnya sebagai apa di sini disebutkan? Muntolikonnya dia sebagai khobar dari kun tadi ya, masuk dengan akhiran fathah. Berikutnya watakul aidon juga pada perkataan yusbihu zaidun muntolikon, zaid itu pergi. Udah, yusbihunya nggak ada artinya. Nggak harus diartikan. Karena ini nakis ya, cacat fiilnya, bukan fiil yang sempurna, tam. Wa minhu qaulullahi tabaraka wa ta'ala dalam firman Allah yang lain, fatusbihul ardu mukhdarratan. Ini terdapat di surat apa? Dapat di surat Al-Hajj ayat 63. Al-Hajj ayat 63 Allah Ta'ala berfirman ayat lengkapnya alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latifun khabirun. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit? Ya, fatusbihul ardu mukhdarratan. Lalu jadilah bumi itu hijau. Buminya berubah menjadi hijau. Bumi itu menjadi hijau. Maka al-ardu situ kita baca apa? Asbaha qaiman. Ya. Asbih ya, bukan asbah. Pada kalimat yang lain asbih qaiman ini fil amr. Sama kita tanya, jika ditanya mana isim asbihnya yaitu berupa dhamir mustatir takdirnya apa anta ya. Qaiman sebagai khobar dari asbih. Asbih di sini walaupun bentuknya fil amr tapi tetap tadi kita tidak jadikan dia bermakna sekedar fungsinya saja merafa'kan mubtada menasabkan khabar. Fa fi asbih dhamir mustatir huwa ismuhu. Nah, di sini ada dhamir mustatir takdirnya anta ya sebagai isim dari asbi. Awalnya adalah mubtada dan qaimannya khabar dari asbi. Das ya. Baik, tadi juga sama fatusbihul ardu mukhdarratan. Al-ardu sebagai isim tusbihu dan mukhdarratan sebagai khabar tusbihu. Baik, kemudian sedikit lagi fahuwa min qawlihi wa matasarrafa minha anna minha mutasarrifan atau mutasarrafan wa ghairu mutasarrifin. Jadi berkaitan dengan bisa ditasrif atau tidak maka dibagi dua. Kelompok fiil itu ada fiil yang bisa ditasrif punya turunan, ada yang tidak punya turunan, tidak bisa ditasrif, artinya tidak punya bentuk mudhari, tidak punya bentuk amr atau salah satunya atau keduanya. Wa kulluha mutasarrifun illa laisa wa dama, dan yang tidak punya tasrif cuma dua menurut Al-Imam Al-Maqdisi yaitu laisa dengan dama. Dengan madama ya. Enggak punya bentuk fiil mudhari'nya atau fiil amrnya. Ya, semuanya berupa fiil madi. Fa innahuma lazimani lafzul madi wala yatasarrafani. Dia selalu hanya memiliki bentuk fiil madi saja, lazim, tetap ya, dan tidak punya bentuk turunan atau tidak bisa ditasrif ke bentuk mudhari ataupun amrnya. Fal mutasarrifu sedangkan yang bisa ditasrif yaitu huwa alladhi yusta'malu minhu al-mudhari'u. Fiil yang bisa ditasrif, fiil yang bisa digunakan dalam bentuk fiil mudhari'nya dan amrnya. Wasmul fa'il juga bahkan bisa diubah ke bentuk isim fa'il, isim maf'ul, masdar ya. Sedangkan fiil yang ghairul mutasarrif yang enggak bisa ditasrif adalah waladzi la yusta'malu minhu ilal madi. Ya, fiil yang tidak bisa digunakan kecuali hanya madinya saja. Paham ya? Sedikit lagi qauluhu taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika. Contohnya kana Zaidun qa'iman, ini bentuk basic ya. Kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Wa laysa Amrun syakhisan, Amr bukanlah seseorang.
syakhis ya, bukanlah apa di sini makna dari syakhisan. Amr bukanlah orang yang Amr bukanlah orang yang kokoh ya, orang yang karena di antara makna syakhis adalah sabit, rasikh ya, orang yang apa? Punya kekuatan, punya kepintaran, kecerdasan, ya, punya pandangan dan seterusnya. Namanya makna dari syakhis ya, orang yang hebat intinya. Baik, orang yang cerdas. Sudah? Kemudian tadi contohnya sakhisannya wa ma asbahadzalika dan contoh yang lainnya. Sehingga amr merupakan isim laisa, sakhisan adalah khabar laisa. Wa kadzalika taqulu yakunu zaidun qa'iman, sama berarti sama juga dengan turunannya karena yakunu zaidan qa'iman, sama. Zaid sebagai isim yakunu, qa'iman sebagai khabar yakunu. Kun muntolikon juga sama ya, ada bentuk fil amr sini sama intinya. Kun itu isim kunnya adalah domir mustatir takdirnya anta, muntolikon sebagai khabar dari kun. Pada kun di situ dhamir mustatir huwa dia adalah isimnya, ya takdirnya nanti anta gitu. Muntolikon sebagai khobar dari kun. Maka dari begitu pula asbih qaiman, sama asbih kalau itu kan fil amr ya dari asbaha. Maka ditanya mana isim asbihnya, yaitu domir mustatir takdirnya anta ya. Nah, qaiman sebagai khobar asbih. Maka asbih ini mengandung domir mustatir, dia adalah isimnya, khobarnya adalah qaimannya. Wa misalu dzalika aidan, dan contoh yang lainnya serupa mazala Zaidun qa'iman, Zaid senantiasa terus-menerus berdiri dalam periode yang tidak ditentukan ya kalau mazala. Walam yanzilah, ketika menggunakan fi'il mudhari'nya zala jadi yazalu, maka bukan lagi pakai ma tapi pakainya lam. Lam yazal ya. Ini menunjukkan zala punya turunan gitu intinya. Lam yazal ini juga termasuk akhwatu kana, semua bentuk turunan dari mazala, yaitu adalah ma lam yazal. Amrun muntolikon ya, amar pergi. Udah lam yazalnya enggak, tidak diartikan. Kemudian walan yanfakka, sama yanfakka tadi infakka fil madinya, jadi fil mudhari jadi yanfakku, kemudian kena penasab alat penasab lan menjadi yanfakka. Lan yanfakka amrun qaiman, artinya langsung artikan aja amr sama qaimannya. Amr berdiri. La yanfakka cuma sekedar fungsi saja, merafa'kan mubtada menasabkan khabar. Berikutnya selesai ya pembahasan kita di pembahasan kana wa akhwatuha. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya membahas sebentar. Ada yang kepotong ini. Nah, pembahasan berikutnya itu tentang inna wa akhwatuha, tapi kita selesaikan dulu dua baris nih ya. Ini sambungannya di bawah matanya ini. Kita baca walannya broha Abdullah dohikan. Abdullah tertawa. Sama lannya broha berawal dari ma bariha. Ma bariha, bariha fil madi, lalu fil mudhari'nya yabrohu, lalu kena alat penasab yaitu lan yabroha. Dan ini tidak ada artinya, langsung artikan Abdullahnya saja, Abdullah tertawa. Dan lan yabroha fungsinya seperti ma bariha, seperti kana. Merafakkan Abdullah, abdunya rafa karena sebagai isim dari lan yabroha, isim kana atau isim ma bariha, dohikan sebagai khobarnya. Kemudian begitu juga walau kallimuka madama Zaidun qa'iman, tidaklah aku berbicara kepadamu sampai Zaid itu berdiri. Ya, maka di sini ada madama, ya, dia enggak punya turunan, cuma madama aja selama-lamanya. Tafsirnya adalah apa itu? Mana madama? Tafsirnya adalah itu harfu tafsir, huruf tafsir. Muddata dawami qiyami Zaidin, yaitu periode berdirinya Zaid. Walamma faragha min kana wa akhwatiha syara'a fi inna wa akhwatiha. Setelah menyelesaikan pembahasan kana dan saudara-saudarinya, maka lanjut mulailah pembahasan inna dan saudari-saudarinya. Allahu a'lam, sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.